Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Darmayanti dengan NIM 19150404123 yang berasal dari kelas 6 PID akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan landasan teori dari beberapa tes inteligensi, yaitu tes Wechsler, tes PM, dan tes IST. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ialah sejarah dan landasan teori tes Wechsler. Sejarah tes Wechsler. Tes ini mengalami revisi terakhir pada tahun 1974 yang bertujuan untuk mengukur inteligensi anak-anak usia 6 sampai 15 tahun. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes inteligensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa, terbit pada tahun 1939 dan dinamai dengan Wechsler-Bellevue Intelligence Scale atau WBIS, disebut juga dengan skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala inteligensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Isinya terdiri dari dua sub, yakni verbal maupun performance. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC dilakukan kembali dengan nama WISC-R, di mana R merupakan revisi. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes Wechsler WISC. Skala ini bernama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISC. Revisi terhadap WISC telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WISC-R. Selanjutnya, landasan teori dari tes Wechsler. Tes Wechsler ini dikembangkan oleh David Wechsler akibat dari rasa ketidakpuasannya dengan batasan dari teori Stanford-Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkanlah tes ini. Selanjutnya, sejarah dan landasan teori dari tes PM. Progressive Matrix Test atau yang biasa disingkat dengan PM. Tes ini diperkenalkan oleh Raven pada tahun 1938. Tes ini terdiri dari beberapa rangkaian butir soal pilihan berganda yang kesemuanya mengikuti prinsip yang sama. Tes PM dipercaya mengukur inteligensi dengan berdasarkan pada teori inteligensi Feynman. Kita masuk ke materi yang terakhir atau sejarah dan landasan teori dari tes yang terakhir, yakni tes IST. Sejarah tes IST. Tes IST merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur inteligensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amthor mendefinisikan inteligensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Inteligensi hanya akan dapat dilihat atau dikenali melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. Berdasarkan pemikiran ini, Amthor menyusun sebuah tes yang dinamakan IST dengan hipotesis kerja sebagai berikut. Komponen dalam struktur tersebut tersusun secara hierarkis. Maksudnya ialah bidang yang dominan kurang lebih akan berpengaruh pada bidang-bidang yang lain. Atau kemampuan yang dominan dalam struktur inteligensi akan menentukan dan mempengaruhi kemampuan yang lain. Semenjak diciptakan, IST terus dikembangkan oleh Amthor dengan bantuan dari para koleganya. Berikut adalah perkembangan tes IST dari tahun 1953 hingga tahun 2000-an. Yang pertama, tes IST 1953. Tes IST yang pertama ini pada awalnya hanya digunakan untuk individu usia 14 sampai dengan 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953. Selanjutnya, tes IST 1955. Tes ini merupakan pengembangan dari IST 1953. Pada IST
1995, rentang usia untuk subjek diperluas menjadi berawal dari umur 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang. Selanjutnya, tes IST 1970. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengkoreksian dengan mesin, juga pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun, maka disusunlah IST 70. Dalam IST 70 ini tidak terlalu banyak perubahan. Tes ini memiliki 6 bentuk. Setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yakni A1 dan B2 atau C3 dan D4. 2 bentuk lainnya untuk pemerintah dan hanya bagi penggunaan khusus. Pada IST 70, rentang kelompok usia diperluas menjadi berawal dari 12 tahun. Di samping itu, telah ditambah tabel kelompok dan pekerjaan. Namun demikian, pada IST 70, terdapat kekurangan yaitu penyebaran bidang yang tidak merata dan menggunakan kalimat dalam subtes RA. Sehingga jika subjek gagal dalam subtes ini dapat dimungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungannya atau tidak mengerti kalimatnya. Selanjutnya tes IST 2000. Tes ini merupakan koreksi dari IST 70. Pada IST 2000 ini tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Dan yang terakhir ialah tes IST 2000 revisit. Pada IST 2000R ini terdapat beberapa perkembangan subtes, juga penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul, yakni yang sebagai berikut. Yang pertama, Ground Module Course Form atau modul dasar singkatan. Yang kedua, modul MA. Yang ketiga, Airway Term Module atau modul menguji pengetahuan. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Adaptasi ini dilakukan pada IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, landasan teori dari tes IST. Pandangan Amthor pada dasarnya didasari oleh teori faktor. Baik itu teori bifaktor, teori multifaktor, model struktural inteligensi Guilford, dan teori hierarki faktor. Berdasarkan teori faktor, untuk mengukur inteligensi seseorang diperlukan suatu rangkaian baterai tes yang terdiri dari subtes-subtes. Antara subtes satu dengan lainnya, ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, atau general factor atau group factor. Tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor khusus atau special factor. Sedangkan kemampuan seseorang itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor subtes-subtes. Maka Amthor menyusun IST sebagai baterai tes yang terdiri dari 9 tes. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.